Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifa Alimuddin dengan NIM 21060850120 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Pendidikan Antropologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apakah mentalitas pembangunan, apakah kelemahan mentalitas kita untuk pembangunan, apakah kelemahan mentalitas kita yang timbul sesudah revolusi. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang apakah mentalitas pembangunan. Mentalitas pembangunan ialah suatu usaha mengadaptasi teknologi, juga memerlukan suatu mentalitas yang menilai tinggi hasrat bereksplorasi tetapi juga mutu dan ketelitian. Sedangkan kata mental atau istilah panjangnya, mentalitas adalah sebuah cara berpikir atau konsep pemikiran manusia untuk dapat belajar dan merespon suatu hal. Mental merupakan kata lain dari pikiran, sehingga mentalitas dapat dikatakan sebagai cara berpikir tentang suatu hal. Berhubungan dengan salah satu pernyataan kesimpulan yang dihasilkan oleh Seminar Perkembangan Sosial dan Budaya dalam Pembangunan Nasional dari LIPI tahun 1970 yang berbunyi bahwa sikap mental orang Indonesia umumnya belum siap untuk pembangunan. Suatu jawaban yang tepat secara logis, terlebih suatu bayangan ke depan mengenai bentuk masyarakat seperti apa yang ingin kita capai dengan pembangunan kita. Adapun mentalitas yang bisa menghambat pembangunan yaitu mentalitas suka menerabas atau melakukan dengan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Tidak percaya diri sendiri. Mental penghambat selanjutnya adalah mental yang datang dari tidak percaya pada diri sendiri. Mentalitas berorientasi vertikal. Kelemahan mentalitas bangsa ini disebabkan dari sifat yang ada pada kebanyakan kaum perkotaan, kurangnya kesadaran, tanggung jawab, serta kedisiplinan akan berdampak pada mentalitas pembangunan bangsa yang saat ini mulai menunjukkan banyak permasalahan. Penelitian yang pernah dilakukan penulis sifat tak percaya kepada diri sendiri tampak mengkhawatirkan terutama di antara golongan orang yang hidup di kota. Lain dengan petani, karena jalan kehidupan petani sudah ditentukan dengan mantap. Sikap tidak percaya terhadap diri sendiri yang mengkhawatirkan ini adalah suatu konsekuensi dari kegagalan, terutama dalam bidang usaha pembangunan, yang dialami oleh bangsa Indonesia dalam zaman pasca revolusi. Di zaman kolonial, nilai budaya itu telah menimbulkan rasa kekurangan kemampuan sendiri dibandingkan dengan kaum kolonial. Orang Indonesia seringkali lebih percaya pendapat orang asing daripada pendapat ahli bangsa sendiri. Sebaliknya, banyak pula orang Indonesia yang berlebihan sebagai pengganti kompensasi untuk rasa kurang harga diri. Berikut bagi kaum terpelajar untuk menguatkan sikap itu untuk membawa perubahan bagi bangsa. Sifat tak bertanggung jawab juga menjadi salah satu kelemahan mentalitas. Sifat ini terutama ada di kalangan pegawai dan priai, di mana pegawai memiliki beban yang dinaungi dalam pekerjaannya. Di zaman kolonial dulu, orang yang diajar bertanggung jawab dan banyak pula orang pada saat itu menunjukkan rasa tanggung jawab akan pekerjaan, meskipun memang rasa tanggung jawab itu didasarkan pada rasa takut pada senior atau sanksi. Sebagai konsekuensinya, tanggung jawab dalam mentalitas manusia yang ditanamkan dengan sanksi-sanksi yang sebaliknya, tergantung pada norma tertentu. Sikap tidak bertanggung jawab ini disebabkan karena kurangnya pendidikan dan kesiapan watak manusia yang berasal dari suatu kalangan yang kurang memperhatikan pendidikan, biasanya menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab. Sifat tak berdisiplin murni yang merupakan salah satu pangkal dari banyak masalah sosial budaya yang kita hadapi sekarang. Tidak sedikit orang Indonesia, terutama perkotaan, hanya berdisiplin karena takut akan pengawasan dari atasan. Saat pengawasan itu kendor atau tidak ada sanksi-sanksi yang mengikatnya, maka hilanglah hasrat dalam jiwa untuk mentaati peraturan-peraturan. Mungkin sifat itu juga disebabkan karena dalam pola pengasuhan dan didikan anak-anak Indonesia secara tradisional, anak dibiarkan mencari alunan hidupnya sendiri tanpa ada pengaturan waktu sehari-hari yang ketat. Yang kedua, apakah kelemahan mentalitas kita untuk pembangunan? Berbicara mengenai kelemahan mentalitas kita untuk pembangunan, kita harus membedakan dulu antara dua golongan besar dalam masyarakat. Kita menunjukkan suatu mentalitas yang berbeda orang desa dan orang kota. Nilai budaya mengenai hakikat dari
dari hidup dan karya manusia suatu hal yang tidak cocok dengan pembangunan tidak bersumber kepada suatu nilai budaya yang berorientasi terhadap hasil karya manusia itu sendiri, tetapi hanya terhadap amal dari karya. Ibarat orang sekolah tidak mengejar keterampilan yang diajarkan, tetapi hanya ijazahnya saja. Nilai budaya mengenai persepsi manusia mengenai waktu. Mentalitas petani mempunyai persepsi waktu yang terbatas. Sebaliknya, mentalitas priai Jawa mempunyai persepsi waktu yang banyak ditentukan oleh masa lampau. Suatu orientasi yang terlampau banyak terarah ke zaman yang lampau akan melemahkan kemanapun seseorang untuk melihat ke masa depan. Masalah hakikat hubungan manusia dengan alam. Konsepsi bahwa orang itu harus hidup selaras dengan alam adalah suatu konsep yang lazim dalam mentalitas petani di Indonesia. Nilai budaya mengenai hubungan manusia dengan sesamanya. Nilai budaya mengenai hubungan manusia dengan sesamanya merupakan hal yang harus dijaga, mengedepankan adat sopan dan santun. Ada 5 masalah pokok kehidupan manusia dalam setiap kebudayaan yang dapat ditemukan secara universal. Menurut Kulchon, kelima masalah pokok tersebut adalah: 1. Masalah hakikat hidup, 2. Masalah hakikat karya, 3. Masalah persepsi, 4. Masalah pandangan manusia terhadap alam, dan kelima, masalah hakikat dari hubungan antara manusia dengan sesamanya. Berbagai kebudayaan mengkonsepsikan masalah universal ini dengan variasi yang berbeda-beda, seperti masalah pertama yaitu mengenai hakikat hidup manusia. Dalam banyak kebudayaan yang dipengaruhi oleh agama Buddha misalnya, menganggap hidup itu buruk dan menyedihkan. Oleh karena itu, pola kehidupan masyarakatnya berusaha untuk memadankan hidup itu guna mendapatkan nirwana dan menyampingkan segala tindakan yang dapat menambah rangkaian hidup kembali, atau biasa disebut dengan samsara. Pandangan seperti ini sangat mempengaruhi wawasan dan makna kehidupan itu secara keseluruhan. Sebaliknya, banyak kebudayaan yang berpendapat bahwa hidup itu baik. Seperti dalam agama Islam misalnya, setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah yang berarti suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Tentu konsep-konsep kebudayaan yang berbeda ini berpengaruh pula pada sikap dan wawasan di masyarakat. Namun bagaimanapun juga hidup itu bisa baik dan bisa juga buruk, tergantung bagaimana kita menyikapi kehidupan itu sendiri. Nasib kita memang sudah ditentukan oleh Allah, tapi bukankah ada nasib yang bisa kita rubah dengan cara berikhtiar? Kita harus yakin kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh, nasib kita pasti bisa berubah. Masalah kedua mengenai hakikat karya dalam kehidupan. Ada kebudayaan yang memandang bahwa karya itu sebagai usaha untuk kelangsungan hidup atau survive, semata sebagai contoh tukang kuli bangunan yang bekerja membangun rumah untuk menafkahi anak istrinya. Kemudian ada yang menganggap karya untuk mendapatkan status, jabatan, dan kehormatan. Seperti pada kondisi saat ini, sedang ramai-ramainya pemilihan kepala desa, di mana setiap calon bekerja keras agar bisa dipilih oleh masyarakat. Lalu, ada juga yang berpendapat bahwa karya untuk mempertinggi prestasi mereka ini berorientasi kepada prestasi, bukan kepada status. Masalah ketiga mengenai persepsi manusia tentang waktu. Ada budaya yang memandang penting masa lampau, tetapi ada yang melihat masa kini sebagai fokus usaha dalam perjuangannya. Sebaliknya, ada yang jauh melihat ke depan. Pandangan yang berbeda dalam dimensi waktu ini sangat mempengaruhi perencanaan hidup masyarakat. Masalah keempat berkaitan dengan pandangan manusia terhadap alam. Ada beberapa yang percaya bahwa alam itu dahsyat dan mengenai kehidupan manusia. Sebaliknya, ada yang menganggap alam sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk dikuasai manusia. Akan tetapi, ada juga kebudayaan ingin mencari harmoni dan kesetaraan dengan alam. Cara pandang ini juga berpengaruh terhadap pola aktivitas masyarakat. Di desa Cilengsi Kidul misalnya, di mana masyarakatnya pribumi pada umumnya menjaga kelestarian alam agar tetap terjaga dan memanfaatkan alam sebaik mungkin. Namun keadaan itu berbanding terbalik ketika banyak pendatang dari luar desa yang mengeksploitasikan kekayaan alam yang ada di desa, seperti membuang limbah pabrik ke sungai, membabat hutang, mengaruk tanah, dan lain sebagainya untuk kepentingan mereka sendiri.
Masalah kelima menyangkut hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalam banyak kebudayaan, hubungan ini tampak dalam bentuk orientasi berpikir, cara bermusyawarah, mengambil keputusan dan bertindak. Kebudayaan yang menekankan hubungan horizontal antara individu cenderung untuk mementingkan hak asasi kemerdekaan dan kemandirian. Misalnya seperti terlihat dalam masyarakat Desa Cilengsi Kidul yang mengedepankan musyawarah dalam mencari solusi atas permasalahan yang ada di lingkungan. Sebaliknya, kebudayaan yang menekankan hubungan vertikal cenderung untuk mengembangkan orientasi ke atas kepada senioritas penguasa atau pemimpin. Tentu saja pandangan ini sangat mempengaruhi proses dinamika dan mobilitas sosial masyarakatnya. Sebagai contoh, ketika ada permasalahan antara warga di Desa Cilengsi Kidul dengan pengembangan kawasan pabrik pada saat itu, kepala desa dibutuhkan kehadirannya untuk memutuskan langkah yang akan diambil dalam penyelesaian masalah tersebut. Baik, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.